Yang dimana setelah mengalahkan monster serigala, Xiao Tian dan kawan-kawan akhirnya melanjutkan perburuan selanjutnya. Perlahan Xun Meng dan yang lainnya kini mulai berjalan memasuki kedalaman hutan. Namun di sana seketika Xun Meng kemudian menyebutkan bahwa para monster di tempat ini nampaknya sudah tiada. Hal itu dikarenakan anggota murid sekte telah menghabisinya, kecuali monster serigala angin tempo lalu. Pengakuan dari Siun Meng hal itu benar adanya. Terbukti setelah sekian lama berjalan, sampai saat ini mereka masih belum bisa menemukan satu ekor monster saja. Dengan itu, Xiao Tian pun nampak sedih dikarenakan ia tak lagi bisa melakukan sebuah pelatihan. Akan tetapi tak lama setelah itu, di sana seketika terdengar suara teriakan dari seekor burung. Ternyata itu merupakan elang emas di kelas 1. Diketahui bahwa kekuatan dari monster elang jelas tidaklah sederhana. Yakni elang di tingkat 1 diketahui dapat melakukan penerbangan dengan sangat cepat. Hal itulah yang kini menjadi kesulitan jika ingin bertarung dengan burung elang itu. Melihat itu, Xiao Tian menjadi bersemangat. Bahkan ia meminta untuk melawannya. King Er yang mendengarnya lantas mulai merasa khawatir. Hal itu terlihat dari perkataannya yang menganggap bahwa Xiao Tian tak bisa menghadapinya. Sebuah teori mengatakan bahwa jika ingin bertarung dengan elang emas haruslah memiliki kekuatan master bela diri, yang dimana seorang dengan ranah ini itu memungkinkan bisa melempar sebuah energi spiritual. Sebuah penjelasan yang sangat detail, nyatanya hal itu tak membuat Xiao Tian menjadi gentar. Bahkan dirinya sangat yakin untuk bisa mengalahkannya. Setelah itu sang burung seketika turun dan mulai menyerang Xiao Tian. Tak mau kalah, Xiao Tian di sana juga mulai bersiap. King Er yang melihatnya dirinya masih tak percaya dan bahkan merasa sangat khawatir. Namun Siun Meng lantas langsung menenangkannya, yang dimana ia berjanji bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dirinya dan juga Ling Er akan segera bergerak. Saat ini nampaknya Siun Meng terlihat sangat senang dikarenakan dirinya mempunyai sebuah rencana busuk, yakni hal itu sudah dipastikan sesuatu yang terkait dengan Ling Er. Bersamaan dengan itu, sang elang perlahan mulai dekat dengan Xiao Tian dan sebuah benturan akhirnya terjadi. Kedua energi yang terbentur membuat energi Dauki perlahan menyebar. Fenomena yang terjadi membuat King Er merasa sangat senang. Bahkan di sana King Er juga mulai menyemangatinya. Akan tetapi hal itu nampaknya bukanlah rencana dari Xiun Meng. Dirinya merasa tak percaya bahkan Xiao Tian ternyata bisa menahan dari serangan elang itu. Si elang di sana kemudian mulai mengeluarkan kekuatan andalannya. Sebuah tembakan perlahan mulai ia lancarkan. Siun Meng terlihat juga merasa senang. Nampaknya kesempatan yang telah ia tunggu akhirnya telah tiba. Di sana ia pun bersiap untuk beraksi. Akan tetapi tanpa diduga, Xiao Tian kembali bisa menghindari semua serangan elang itu. Bahkan di saat yang sama, Xiao Tian juga mulai berpikir untuk mencoba menyerangnya balik. Sebuah energi perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Siun Meng yang melihatnya ia menduga bahwa Xiao Tian saat ini sudahlah menyerah. Dengan itu ia pun mulai bergerak dan akan membantunya. Namun dugaan dari Siun Meng jelas sangatlah salah. Hal itu terlihat saat ini Xiao Tian mencoba untuk melakukan sebuah serangan balik. Tak hanya itu, Xiao Tian di sana juga mencoba teknik peringan tubuh untuk membuatnya terbang. Melihat itu jelas King Er menjadi bertanya-tanya. Sesuatu yang kini dilakukan oleh Xiao Tian nampaknya terlihat sangat mustahil. Namun tanpa diduga teknik yang telah ia pelajari nampaknya bisa menggapai elang tersebut. Bahkan hanya dengan satu tebasan saja si elang akhirnya terkapar. Dan kehebatan yang telah dilakukan Xiao Tian nampaknya hal itu hanya sebuah khayalan. Dan kini serangan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pertama, ia melakukan serangan teknik pedang apinya. Kedua, Xiao Tian langsung mengeluarkan teknik langkah naganya. Dan sesuatu yang dibayangkan nampaknya berbeda dengan kenyataan. Hal itu terlihat teknik langkah naga nampaknya tidak membuat dirinya untuk bisa terbang.
Bahkan perkataan dari King Er sebelumnya juga jelas berbeda, di mana saat ini ia mengatakan bahwa Xiao Tian itu sangatlah bodoh. Melihat itu King Er pun tak tinggal diam, di sana ia pun langsung bergerak untuk menolong Xiao Tian. Xiun Meng yang melihatnya juga kembali menganga, bahkan dirinya sampai-sampai menusuk badannya hanya sekedar ingin diperhatikan Ling Er. Setelah itu, kita juga mendengar mengenai sebuah slogan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setidaknya hal itulah yang kini menimpa pada si Yun Meng. Di sana seketika dari si elang terjatuh tepat di kepalanya. Semua orang yang melihatnya menjadi terkejut dan menjauhinya. Si Yun Meng di sana nampak sangat marah hingga kemudian langsung menyerang elang tersebut. Sampai akhirnya si elang pun terkapar dan berakhir terjatuh. Dan tak diduga saat si Yun Meng mulai bergaya seketika tubuh dari si elang menimpa dirinya. Membuat ia pun menjadi sangat kesal, bahkan si Yun Meng tak henti menyiksa elang tersebut. Pukulan demi pukulan mulai ia berikan, sampai akhirnya Ling Er pun menghentikannya dan menyuruh kepada si Yun Meng untuk membereskannya. Mendengar itu, si Yun Meng pun berhenti dan kembali melakukan acting di depan Ling Er. Seperti biasa si Yun Meng terlihat kesakitan, bahkan langsung terjatuh tepat di depan Ling Er. Akan tetapi kembali Ling Er tidaklah menyeraukannya. Si Yun Meng juga tak menyerah dan terus menyebutkan bahwa saat ini dirinya tengah terluka. Dan kocaknya seketika si Yun Meng langsung berdiri saat setelah melihat Ling Er di sana seketika mengeluarkan sebuah pusaka pedang. Bahkan tak hanya itu, si Yun Meng juga mengatakan bahwa sesuatu yang telah ia katakan itu adalah candaan belaka. Ia pun kemudian mulai bergerak untuk membereskan elang tersebut. Setelah apa yang terjadi saat ini, Ling Er pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perburuan mereka. Namun sebelum pergi, King Er yang penasaran lantas kemudian menanyakan mengenai lompatan Xiao Tian tempo lalu. Yang nampaknya hal itu jelas sangatlah aneh. Xiao Tian kemudian menjawabnya bahwa lompatan yang telah ia tampilkan itu dikarenakan dirinya mengerahkan energi spiritual ke dalam meridian kecilnya. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Pelatihan atas pertarungan yang telah dilakukan membuat kekuatan dari Xiao Tian akhirnya meningkat. Namun hal itu masihlah belum cukup, dengan itu ia pun kemudian mencoba untuk menyerap inti binatang monster. Diketahui bahwa jika seseorang menyerap inti tersebut, maka kekuatan dan juga fisiknya akan meningkat pesat. Dengan itu, Xiao Tian pun berencana untuk menerobos ke ranah master bela diri dengan inti monster itu. Satu persatu inti monster mulai ia serap. Nampaknya energi di dalam inti monster itu jelas sangatlah ganas. Terlihat saat ini Xiao Tian merasa kesakitan di saat ia menyerapnya. Namun di balik rasa sakit itu ternyata memiliki segudang manfaat, yakni bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat. Bahkan setelah merasakannya, Xiao Tian juga berpikir bahwa di masa depan dirinya pasti akan mencari inti monster untuk berkultivasi. Setelah menyerapnya, ia pun kemudian mulai istirahat. Keesokan harinya, Xiao Tian kemudian keluar dan mulai berjalan-jalan. Dan Xin kemudian berpindah di aula Xiao Yao. Terlihat di sana Ling Er, Xiun Meng dan juga King Er tengah berkumpul. Mereka saat ini nampaknya akan menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Hal itu terlihat dari perkataan King Er yang mengatakan bahwa dirinya akan berhasil. Nampaknya sesuatu yang buruk ternyata akan menimpa King Er. Tak lama Xiao Tian pun datang. Xiun Meng lantas mengatakan bahwa hari ini merupakan hari di mana bulan purnama muncul. Mendengar itu, Xiao Tian kemudian mengira bahwa bahaya yang akan terjadi itu berkaitan dengan manusia serigala. Namun hal itu nyatanya tidaklah benar. Xiao Tian yang semakin penasaran lantas kembali menanyakan mengenai kesedihan semua orang. Ternyata bahaya yang akan terjadi itu akan menimpa pada King Er. Xiun Meng juga menjelaskan bahwa malam bulan purnama itu merupakan malam di mana sebuah kekuatan yin akan menjadi kuat. Eksistensi dari kekuatan yin nampaknya terlihat biasa bagi sebagian orang, namun berbeda dengan King Er, di mana King Er saat ini memiliki sebuah racun panas yang tentu akan memicu sebuah kekuatan yin yang menjadi ganas. Xiao Tian yang mengetahui hal itu lantas mulai berpikir mengenai racun api itu.
Tanya itu, Xiao Tian juga mengingat mengenai saat menyerap racun api itu, yang dimana kekuatan dari racun api itu memang sangatlah ganas. Namun di sana Xiao Tian kemudian mulai berpikir untuk menyelamatkan King Er dengan menyerap kembali racun api di tubuhnya. Ia pun lantas langsung meminta izin untuk segera melakukan penyerapan itu. Mendengar itu Ling Er pun menolaknya, yang dimana ia mengira bahwa jika racun apinya meledak maka Xiao Tian jelas tak bisa menahannya. Xiao Tian di sana kembali meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Xiun Meng yang berada di sana juga terkejut, bahkan tak percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Tian saat ini. Setelah itu Xin kemudian berpindah di kamar Xiao Tian. Terlihat saat ini ia pun kembali melakukan proses penyerapan dari inti monster. Dan malam harinya semua orang pun kini berkumpul untuk melakukan proses penyerapan. Sebelum itu, Ling Er di sana kemudian memberikan sebuah pil jiwa dingin, yang dimana fungsi dari pil itu memungkinkan Xiao Tian bisa meredakan semua sakit di tubuhnya. Ia pun memakannya dan penyerapan pun akhirnya dimulai.